Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Saltimah dari kelas MJ 807 Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS saya, yaitu mengenai model project based learning, perancangan penerapan bisnis big data pada KAI Logistik. Untuk pembahasannya yang akan dibahas yaitu yang pertama, diagram cara kerja sistem informasi KAI Logistik. Yang kedua, analisis proses bisnis. 3. Rancangan penerapan Big Data. 4. Rancangan keunggulan penerapan Big Data. 5. Metode Big Data yang diusulkan. Lalu, yang pertama yaitu cara kerja sistem informasi. Sebelum membahas ini, KAI Logistik merupakan perusahaan jasa logistik yang menyediakan layanan pengiriman barang melalui moda transportasi kereta api dan moda pendukung lainnya. Sistem informasi KAI Logistik mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis, mulai dari pelanggan, sistem operasional, hingga layanan purna jual. Lalu dilanjutkan untuk cara kerja sistem informasinya. Yang pertama yaitu melalui proses dimulai melalui pemesanan layanan melalui website, aplikasi mobile, customer service, agen, atau mitra yang bekerja sama. Data pemesanan kemudian masuk ke sistem informasi KAI Logistik yang terdiri dari modul order management, transportation management, warehouse management, serta billing and payment. Seluruh data tersebut tersimpan dalam database terpusat sehingga dapat diakses secara real time oleh setiap bagian yang membutuhkan. Setelah pesanan diterima, sistem memberikan instruksi kepada bagian operasional untuk melakukan penerimaan barang, penyimpanan sementara, pengangkutan menggunakan kereta api, dan distribusi ke lokasi tujuan. Selama proses berlangsung, pelanggan dapat memantau status pengiriman melalui fitur tracking yang terhubung langsung dengan sistem informasi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu adalah analisis proses bisnis. Di sini ada 4 tahap, yaitu proses transaksi dengan customer, proses produksi atau operasional, proses distribusi, dan yang terakhir proses layanan konsumen. Yang pertama, proses transaksi dengan customer diawali ketika pelanggan melakukan pemesanan jasa pengiriman. Pelanggan mengisi data pengiriman, penerima, jenis barang, berat barang, serta tujuan pengiriman. Sistem kemudian melakukan validasi data dan menghitung biaya pengiriman secara otomatis setelah pelanggan melakukan pembayaran. Sistem menghasilkan nomor resi yang digunakan untuk pelacakan pengiriman. Yang kedua, proses produksi atau operasional. Pada perusahaan jasa logistik, proses produksi merupakan proses operasional layanan. Barang yang diterima dari pelanggan akan diperiksa, ditimbang, diberi label, dan dicatat ke dalam sistem. Selanjutnya, barang disimpan sementara di gudang sebelum dijadwalkan untuk dikirim menggunakan kereta api. Sistem operasional membantu mengatur jadwal keberangkatan, kapasitas angkut, dan rute distribusi. Yang ketiga, proses distribusi. Setelah barang diberangkatkan, sistem akan memantau perjalanan barang hingga tiba di stasiun tujuan. Barang kemudian dipindahkan ke armada distribusi untuk proses pengantaran terakhir atau last mile delivery menuju ke alamat penerima. Status pengiriman akan diperbarui secara otomatis sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi barang secara real time. Dan proses yang terakhir yaitu proses layanan konsumen. KAI Logistik menyediakan layanan pelanggan yang menangani
pertanyaan, keluhan, dan permintaan informasi dari pelanggan. Seluruh interaksi pelanggan dicatat dalam sistem Customer Relationship Management. Data tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengidentifikasi masalah yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, rancangan penerapan Big Data. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, KAI Logistik dapat menerapkan Big Data yang mengintegrasikan seluruh data dari proses bisnis perusahaan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, data tersebut akan melalui beberapa tahap pengolahan data, yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard manajemen yang memperlihatkan performa operasional secara real-time. Kemudian, rancangan keunggulan penerapan Big Data. Penerapan Big Data pada KAI Logistik memberikan beberapa manfaat, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat. Manajemen dapat memperoleh informasi secara real-time mengenai volume pengiriman, tingkat keterlambatan, dan performa operasional sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Efisiensi operasional. Analisis data membantu perusahaan mengoptimalkan rute pengiriman, kapasitas kereta, menggunakan gudang, dan jadwal distribusi sehingga biaya operasional dapat ditekan. Yang ketiga, prediksi permintaan pelanggan. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, prediksi risiko keterlambatan. Metode yang terakhir yaitu metode Big Data yang diusulkan. Metode Big Data yang digunakan mengacu pada penelitian dari Gandomi dan Haider tahun 2015 yang menjelaskan tahapan pengelolaan Big Data, yaitu define, menentukan tujuan bisnis dan kebutuhan analisis. Yang kedua, data acquisition, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang ketiga, data preparation, membersihkan dan mengintegrasikan data. Yang keempat, data storage, menyimpan data dalam data lake atau cold storage. Yang kelima, data analytic, melakukan analisis deskriptif, prediktif, dan perspektif. Yang keenam, yaitu evaluasi, mengevaluasi hasil analisis, dan deployment, mengimplementasikan hasil analisis dalam proses bisnis. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.